Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, pada 20 Oktober kemarin telah dilaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran. Namun ada yang menarik nih pemirsa, di mana saat nama Pak Prabowo disebutkan, di situ ada standing applause dan juga standing ovation yang meriah. Namun berbeda dengan apa yang didapatkan oleh Gibran. Saat namanya disebutkan, yang ada adalah sorakan, teriakan, atau bahkan olok-olokan untuk dirinya. Kita lihat videonya. Presiden Republik Indonesia terpilih. Masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan hal itu, pengamat politik Rocky Gerung mengeluarkan statement bahwa sebenarnya kejadian itu adalah cerminan dari keinginan rakyat, di mana rakyat hanya ingin Pak Prabowo saja tanpa Gibran. Ini statement yang sangat berani nih pemirsa. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Menyaksikan prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu elok-elok dan standing ovation pada Pak Prabowo, tetapi justru pada Pak Gibran yang terjadi adalah ini sebetulnya olok-olok akhirnya tuh. Kita bisa lihat antara apa yang diinginkan rakyat dan apa yang tidak mereka kehendaki. Menginginkan Prabowo memimpin, tetapi menghendaki tidak ada Gibran di situ. Tentu tidak mungkin lagi kita provokasi karena udah terbentuk semacam official statement dari Pak Prabowo bahwa dia akan memihak pada rakyat. Bahkan dia mungkin akan ditafsirkan bahwa Prabowo menerima fakta bahwa ada Gibran di samping dia. Tapi sebagai pemimpin, dia harus atasi psikologi itu dengan mengatakan secara lantang bahwa hanya dengan memihak pada rakyat, pada kedaulatan rakyat, hanya dengan menghormati rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka pemimpin itu bisa sukses. Hanya dengan melihat kenyataan tentang kehidupan kemiskinan dan kebodohan, pemimpin akan mengerti bahwa yang dipamerkan oleh statistik itu bisa berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Jadi Pak Prabowo mau memperlihatkan semacam ide baru bahwa dari awal semangat untuk memelihara kedaulatan rakyat harus diucapkan dengan lantang sebagai janji itu. Dan itu yang orang akan tagih pada Prabowo, dan orang tahu Prabowo punya dimensi kepatriotan dan menghindari janji, apalagi membatalkan janji itu bukan satu tindakan patriotis. Sebaliknya publik melihat itu semacam sindiran pada pemerintahan sebelumnya. Tentu tidak mungkin dieksplisitkan oleh Pak Prabowo, tetapi hak publik untuk menilai, dan penilaian itu justru diwakili oleh semacam sinisme atau satire atau apapun yang kita lihat di layar televisi bahwa terhadap Gibran, bahkan terhadap keluarga Pak Jokowi disebutkan di situ ada soal Kaisang dan istrinya segala macam itu. Tidak ada semacam penghormatan yang jujur. Jadi tesis kita bahwa ini 5 tahun ke depan masalah ini akan ada di dalam kabinet, yaitu delegitimasi karena ada Pak Gibran sebagai wakil presiden yang sebetulnya perpanjangan tangan dari Pak Jokowi. Jadi terlihat bahwa publik tetap menginginkan dipisahkannya antara air dan minyak di situ kan. Walaupun sebetulnya itu bukan soal air dan minyak, tapi soal keinginan untuk mencari jalan supaya Indonesia itu betul-betul lepas dari genggaman atau dari pengaruh atau dari sphere of influence dari Pak Jokowi. Fakta bahwa Pak Jokowi tidak lagi berkuasa itu satu hal, tapi fakta bahwa kekuasaan Pak Jokowi ditiupkan oleh Gibran itu adalah hal baru yang membuat kabinet ini bermasalah secara etis. Oke pemirsa, seperti yang kita tahu dalam acara kemarin ada beberapa utusan dari negara luar. Dan dengan adanya sorakan saat nama Gibran disebutkan, di situ ada semacam isu diplomatik.
Para utusan ini mungkin bertanya-tanya, kenapa sih saat nama wakil presiden disebutkan kok terdapat sorakan kayak gitu ya? Secara tangible, secara kasat mata atau terasa bahwa adanya Gibran sebagai sosok yang wajahnya akan ada terus dalam politik Indonesia, itu menimbulkan problem psikologi atau eksistensial pada Prabowo. Kan Pak Prabowo tetap ingin supaya ada persatuan. Bagus betul Pak Prabowo mengucapkan mari kita bersatu kembali. Tetapi bahasa tubuh Pak Prabowo itu akan dibaca lain oleh masyarakat sipil, oleh pengamat politik yang menganggap bahwa iya bersatu, tetapi bersatu dengan siapa? Bersatu dengan rakyat, oke, tapi bukan bersatu dengan bekas-bekas pengkhianat konstitusi. Kan secara kasar rakyat akan berpikir semacam itu. Saya hanya berupaya membaca bagaimana kesulitan psikologi dari Pak Prabowo untuk menyelesaikan problem yang masih menggantung bahkan pada hari pelantikannya itu tidak mulus. Yang dilantik hanya presiden, yang wakil presiden tidak dikehendaki dilantik. Walaupun itu adalah upacara kenegaraan, tetapi lebih penting untuk melihat persepsi publik terhadap duo ini, presiden wakil presiden. Nah, kalau persepsi publik buruk, itu artinya akan selalu ada semacam sindiran pada Presiden Prabowo itu, dan sindiran itu satu waktu akan terakumulasi menjadi semacam tekanan, dan itu yang akan membuat kimia antara Pak Presiden dan Wakil Presidennya, molekulnya itu tidak bisa mengalami ikatan kohesif atau minimal ikatan adhesif tuh, karena ada faktor lain yang menghambat ikatan itu, yaitu ketidaktuntasan legitimasi. Sejumlah perwakilan negara asing ada di gedung MPR, dan mereka tentu mulai bertanya-tanya, ada apa? Kenapa ada teriakan yang tidak normal ketika disebut nama Gibran? Mengapa standing applause, standing ovation itu tidak diberikan pada keluarga Jokowi? Kan itu jadi isu diplomatik, isu di dalam lingkungan diplomatik society Jakarta kan, dan itu akan dibawa pulang sebagai rumors atau sebagai pembicaraan oleh kalangan diplomat ini kan. Jadi kita mulai melihat bahwa kegugupan atau kegagapan politik Prabowo ini yang menginginkan ditampilkan secara utuh justru sudah retak sejak awal pelantikan itu. Jadi saya kira juga Pak Prabowo merasa kurang nyaman dengan adanya teriakan dari anggota DPR, MPR yang official ada di acara pengukuhan beliau sebagai presiden kan. Tentu akan ada analisis kenapa bahasa tubuh Pak Jokowi atau bahasa tubuh keluarga Presiden Jokowi itu seolah-olah tegang, seolah-olah berupaya untuk menutup kecemasan, berupaya untuk tidak mendengar hujatan ringan dari publik. Kan ini official event yang seharusnya ada semacam, ya adalah sebut kata dalam tanda petik peradaban politik di situ, tapi itu nggak bisa ditahan. Bahwa orang akhirnya mengolok-olok di dalam gedung itu, bahkan anggota DPR itu mengolok-olok keluarga Jokowi, dan itu terdengar nyaring atau kuat sekali kesan bahasa tubuh mereka yang menyinyirkan adanya Gibran di situ. Jadi bayangkan misalnya Gibran sendiri ketika dia mendengar itu, tentu dia punya problem baru bahwa penerimaan publik itu tidak sempurna, dan itu artinya bagi wakil presiden dia harus konsultasikan dengan siapa proses ketidaksempurnaan penerimaan publik terhadap dirinya. Pada bapaknya juga punya, Pak Jokowi sekarang bukan lagi presiden, dan dia tidak bisa keluh kesahkan itu pada netizen justru sedang menunggu keluh kesah Gibran itu untuk dibully kembali kan. Jadi lagi-lagi ini soal yang udah berkali-kali kita bahas di FNN, ketegangan psikopolitik antara presiden dan wakil presiden akan berlangsung terus, dan kita nggak tahu bagaimana titik baliknya tuh kan. Tetapi itu tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari, dan bahkan mungkin akan menetap di 5 tahun ke depan. Jadi kita mulai dengan satu kepastian bahwa ada ketidaksesuaian psikopolitik antara presiden dan wakil presiden. Ketidaksesuaian itu dibaca dan dieksploitasi oleh netizen. Apakah netizen kurang ajar? Tidak. Netizen datang dari perspektif bahwa mesti ada semacam pengembalian harkat pemilu kemarin, dan itu akan dimintakan pertanggungjawaban pada Pak Prabowo nanti kan. Kalau misalnya tekanan politik pada Pak Prabowo memungkinkan Prabowo mengevaluasi relasi dengan Pak wakil presidennya, tentu di situ ada faktor lain, yaitu kepentingan Jokowi untuk tetap mempertahankan adanya Gibran di dalam kabinetnya untuk diproyeksikan pada 2029. Dan ini juga terkait dengan upaya untuk saling mendorong siapa yang akan jadi pesaing-pesaing Gibran nanti di 2029. Tentu ada Demokrat dengan AHY, ada mungkin pemilih muda juga udah punya calon, tetapi menuju 2029 ketegangan psikoetik atau psikopolitik di dalam pemerintahan Pak Prabowo akan berlangsung terus karena faktor Gibran, dan kita mesti lihat itu sebagai faktor yang fundamental akan mengganggu koordinasi manajemen pemerintahan nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut pemirsa sekalian? Silahkan diskusi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perjuangan dan salam akal sehat.